Itu nasab kanan dari saya tidak tahu walaupun mbahnya tidak begitu ibunya dulu, tetapi nasab lebih dominan dan juga itu tadi dulu pernah belajar ilmu dari izin memanggil. Ya ibarat gimana lah mau lagi manggil pas lagi dibutuhkan di ini kan terus tidak dibutuhkan di apa namanya di dikucilkannya gimana ya tidak akan terima. Akhirnya dia itu mengambil kesempatan kapan bukan ganggu lagi ngikut lagi. Ya itu tadi yang dulu kan saya sampaikan 6 pintu marah, ngalamun, nafsu, takut, sedih, pikiran kosong, terus tidak berzikir. Maaf tadi sempat nyemplung, berarti kadang sampai sholatnya bolong. Iya udah Parah hari udah. ini. Lah berarti kan ada yang tidak beres. Parah. Itu kalau cuma sekedar ya menunda-nunda dalam artian anu lagi coba aja nggak. Ya kayak yang kadang dirapel. Ya itu maksud saya tidak menyerah. Saya juga kadang-kadang gitu, lagi capek lah ngobain lah disit lah apa namanya apa ndak tepat waktu orang mau masjid mau gerimis tapi kan baru pulang kesel banget lah istirahat dulu. Menguzurkan diri ya. Hah? Bukan menguzurkan gitu istilahnya biar aku lebih awake iya gitu fokus gitu loh walaupun ndak bisa khusyuk tapi ngasih borong babar berarti ana sing ora beres. Nah, gue sholat pertama sih sholat tapi apa nggak bolong telat terus sholat sing tadi nih zikir dulu mulai sholat rampung wis terus sholat wis nggak betah ya terus sholat apalagi jamaah sini ini kayak apa kayak ketekan tuh udah sesak tapi apa ya kayak di anak sing Sempit. tenaga di Wah, pokoknya bikin orang nyaman gitu ya. iya Ini perlu apa? 4 harus diperhatikan. Pertama, tolong Mas Idam jangan apa istilahnya memendam sesuatu yang bikin nggak nyaman. Dalam artian kayak gini loh. Harus siap memaafkan mengikhlaskan dan ridho terhadap yang sudah lalu. Masa lalunya pokoknya dimaafkan dilakukan walaupun sulit untuk melupakan. Kisahnya Rasulullah SAW tatkala sahabat Rasulullah itu Wahsy kan yang membunuh pamannya Rasulullah. Ya waktu itu 1 tahun itu ninggal kerabatnya Rasulullah, makanya ada yaumul sanatul husn, tahun kesedihan. Itu salah satunya adalah meninggalnya paman Rasulullah Hamzah. Itu kan Wahsy membunuh Hamzah karena perintah majikannya itu Hindun. Nah itu kan waktu itu kan yang paling itu Hamzah kan yang cara membentengi istilahnya jenderalnya loh, terbunuh panglimanya. Akhirnya itu sedih lah tatkala Islam jaya Wahsy itu masuk Islam. Nah masuk Islam sampai Rasulullah kan melengos kalau ketemu Wahsy. Rasulullah kurang apa maafkan. Rasulullah kurang pemaafnya, tapi dia itu tidak bisa melupakan. Jadi kalau lihat Wahsy, dia itu teringat itu. Tapi dia itu istilahnya saya sudah memaafkan, saya sudah ridho, kamu sudah Islam terjaga pokoknya lah. Tapi tolong jangan ikut pengajian saya, gerakun deleng ono nek ibaratnya. Itu kayak gitu. Jadi Rasulullah memaafkan walaupun sulit melupakan. Itu yang pertama. Jadi walaupun masa lalu sekarang diikhlaskan sudah perlu walaupun sulit melupakan. Itu jangan menyalahkan gara-gara gini enggak. Kalau kayak itu Rasulullah gara-gara kamu sih dulu membunuh paman saya akhirnya kan muncul ini ya. Padahal Rasulullah kurang apalah akhlaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyalahkan alat uji. Allah lagi menguji antum dengan gangguan. Tapi jangan menyalahkan alat uji. Sebagaimana contoh Rasulullah aja kena sihir. Yang sihir adalah Ubay bin Al-Aqsam. Tapi Rasulullah tidak mikir sihirnya kenapa, caranya gimana. Tapi dia itu sebagai berarti sihir itu ada. Rasulullah aja 40 hari untuk mengetahui bukulnya. Itu loh. Rasulullah aja kena sihir padahal sudah di zikirnya dan didampingi oleh malaikat itu kena aja. Maksudnya di sini tapi dia itu tidak mikir tidak akan dendam kepada Al-Aqsam.
Gara-gara itu, dia kan sebagai semua pemimpin itu telah menyihir saya, gini-gini kan gampang ya, tapi Rasulullah enggak. Maksudnya di sini adalah diuji dengan kayak gitu, jangan usah menyalahkan Allah. Kalau kenapa ya Allah, saya kan sudah nabimu, kenapa saya kena sihir dan sebagainya. Itu. Kedua, enggak menyalahkan penyihirnya, karena lagi diuji dengan penyihirnya. Maksudnya di sini sebagai contoh, antum lagi ujian, yang uji dosennya, terus soalnya sulit, terus kalau nyalahna dosennya orang, mau dosen kepriwen sih, soal banget temen, akhirnya anak lembar tulis disuwek-suwek. Kira-kira kepriwen agi ujian soalnya angel muring-muring. Ini remek dewek. Ya remek dewek mbok. Ya Allah, kenapa mau diuji kayak gini? Akhirnya gini. Ya kayak orang lagi uji oleh Allah, oleh dosennya, menyalahkan dosen. Gimana soal kalau angel teman mau dewek orang sinau ibaratnya. Terus anak lembar jawaban dia suwek-suwek. Lagi diuji dengan non medis, diuji dengan oleh Allah. Ujiannya dengan gangguan jin. Menyalahkan jin? Kenapa sih gini? Kenapa Allah? Itu berarti orang itu. Itu yang kedua. Jadi kita tidak boleh menyalahkan alat uji. Emang ujiannya beda-beda. Ada yang dengan harta, ada yang dengan wanita, dengan takhta, dengan macam-macam. Dengan riba. Dengan riba. Ya, riba, harta, wanita, takhta, kuota, Toyota, riba. Lah itu kan ujian. Tapi kita tidak usah menyalahkan alat ujinya ataupun yang menguji. Alat uji ya bentuk kertasnya, yang menguji adalah dosennya. Begitu juga Allah menguji kehidupan kita dengan ada yang kemiskinan, ada macam-macam. Terus tidak boleh menyalahkan Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tolong kita introspeksi tadi saya bilang, jangan menyalahkan pihak luar tapi dalam. Dalam artian banyak nyamuk, banyak lalat. Harus menyalahkan tukang sing ini ayam. Itu kamu juga gara-gara gini lalat akeh. Tapi gimana membentengi supaya lalat tidak masuk? Gitu loh. Banyak nyamuk. Harus menyalahkan gara-gara kayak itu. Maksudnya di sini kita diuji gini tidak usah menyalahkan orang lain, tapi pembentengan. Tadi kan yang pertama, kenapa bisa masuk? Lah itu mungkin ibadahnya, mungkin hijrahnya tadi yang saya terangkan. Itu yang ketiga itu jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan orang lain, tapi diri sendiri. Harus gimana supaya lalat nyamuk itu tidak masuk gitu loh. Ya pembentengan ya tidak usah menyalahkan, cuma mana laler nang kodarullah lagi anak pembuangan sampah hanya menyalahkan ono muring-muring ngamuk meng TPA-nya ku gara-gara mbonong udah rumah kene laler tok. Tidak usah. Ya gimana umah supaya tidak masuk laler. Itu yang ketiga. Jadi kadang-kadang orang kan menyalahkan. Makanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu. Menimpakan itu akibat efek dari masa lalu kita. Ya, kenapa bisa masuk? Akibat karena orang kebersihan, orang nutup jendela. Kan itu kayak gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah apapun yang menimpa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ada hikmahnya. Ya kalau itu berupa kesusahan, ini adalah mungkin sebagai penebus dosa kisah masa lalu. Ya kadang-kadang saya lucu, orang dikasih kebaikan kesehatan 11 bulan setengah bulan, cuma meriang setengah bulan, sing dikeluhna setengah bulan. Sebenarnya kan ada 11 setengah bulan sehat, cuma dikasih Allah. Ya begitu juga Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, ada diuji sedikit. Kenapa kok merasa berkeluh kesah? Karena mikirnya yang setengah bulan itu yang sakitnya. Dulu kan perumpamaan ada pedagang 20 pelanggan, ada 3 yang bikin mangkel. Kenapa ndak mikirkan yang 17, mikir yang 3? Ya begitu juga. Tahu ini saya sholatnya bolong-bolong, saya temannya kayak gini, akhirnya saya masuk lagi, saya tahu, saya menyadari. Ya jadi kalau sudah menyadari harus loncat dari tempat itu.